Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan yang tidak bisa dihindari. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah penurunan fungsi sendi. Sendi yang dulunya lentur dan kuat, kini mulai terasa kaku, nyeri, dan sulit digerakkan. Banyak lansia yang mulai merasa kesulitan saat harus berdiri lama, berjalan jauh, atau bahkan sekadar bangkit dari tempat tidur. Aktivitas sederhana seperti menaiki tangga atau berjalan di halaman rumah pun menjadi tantangan harian. Kondisi ini sering dianggap sebagai hal yang wajar karena usia. Namun, apakah benar kita hanya bisa menerima nasib bahwa sendi akan terus memburuk seiring waktu? Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar sendi tetap sehat, fleksibel, dan bebas nyeri? Jawabannya, ada. Dan salah satu cara paling alami adalah dengan memperhatikan jenis buah yang kita konsumsi setiap hari. Ya, buah-buahan memang dikenal sebagai makanan sehat. Namun, tidak semua buah cocok untuk semua orang, terutama bagi para lansia. Banyak orang beranggapan bahwa semua buah bisa dikonsumsi kapan saja tanpa risiko. Padahal kenyataannya, ada beberapa jenis buah yang justru dapat memperparah kondisi sendi yang sudah rapuh. Tanpa disadari, kebiasaan makan buah tertentu secara berlebihan bisa memicu peradangan, meningkatkan kadar asam urat, bahkan mempercepat kerusakan tulang rawan. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, saya sudah makan buah setiap hari, kenapa sendi saya tetap sakit? Atau mungkin Anda pernah mengalami nyeri lutut setelah menikmati buah tertentu? Jika ya, Anda tidak sendirian. Banyak orang tua mengalami hal serupa, tetapi tidak mengetahui penyebab pastinya. Di sisi lain, alam juga menyediakan berbagai buah luar biasa yang bisa menjadi sahabat terbaik bagi sendi Anda. Buah-buahan ini tidak hanya menyegarkan dan lezat, tetapi juga kaya akan vitamin, antioksidan, dan zat antiinflamasi alami yang membantu memperbaiki jaringan sendi, memperlambat proses degeneratif, dan menjaga fleksibilitas gerakan tubuh. Dalam video ini, kami akan membahas secara lengkap dan rinci tentang 10 jenis buah yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan sendi lansia. Kami akan memulai dari 6 jenis buah yang sebaiknya dihindari karena bisa memperburuk kondisi sendi Anda. Baik karena kandungan gula yang tinggi, asam berlebihan, oksalat, atau bahkan bahan tambahan tersembunyi seperti pengawet. Setelah itu, kami akan mengenalkan Anda pada 6 jenis buah luar biasa yang terbukti secara ilmiah mampu melindungi, memperkuat, dan memperbaiki jaringan sendi. Buah-buahan yang seharusnya menjadi bagian dari menu harian Anda. Tidak hanya itu, setiap buah akan dijelaskan secara ilmiah. Kenapa bisa memicu nyeri atau malah menyembuhkan, bagaimana cara konsumsinya yang tepat, serta siapa saja yang harus lebih berhati-hati. Kami juga akan berbagi tips praktis agar Anda bisa tetap menikmati buah tanpa harus khawatir akan efek sampingnya bagi sendi. Video ini bukan hanya untuk Anda para lansia yang sedang berjuang melawan nyeri sendi, tapi juga untuk anak-anak dan cucu-cucu yang ingin membantu orang tuanya tetap aktif dan bahagia di usia lanjut. Kesehatan bukan hanya tentang berobat, tapi tentang mengenali dan memilih dengan bijak apa yang kita makan setiap hari. Dan itu dimulai dari hal sederhana. Memilih buah yang tepat. Ingat, apa yang kita makan hari ini akan menentukan kualitas hidup kita esok hari. Satu potong buah bisa membawa manfaat besar, atau justru menjadi penyebab tersembunyi dari rasa sakit yang datang berulang. Maka dari itu, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mari kita buka wawasan, pelajari dengan seksama, dan jadikan informasi ini sebagai bekal untuk menjalani usia lanjut yang lebih sehat, lebih aktif, dan tentunya lebih bahagia. Leci, lengkeng, dan durian. Manisnya menggoda, bahayanya mengintai. Banyak orang tua menyukai buah tropis seperti leci, lengkeng, dan durian
karena rasa manisnya yang alami dan teksturnya yang lembut. Namun, di balik kelezatannya, buah-buahan ini menyimpan risiko tersembunyi, terutama bagi kesehatan sendi lansia. Ketiga buah ini memiliki kesamaan utama: kadar gula alami yang sangat tinggi, terutama fruktosa. Fruktosa, meskipun berasal dari buah, tetap harus diproses oleh tubuh. Ketika dikonsumsi berlebihan, fruktosa diubah menjadi asam urat, zat yang bila menumpuk dalam tubuh akan menyebabkan peradangan dan nyeri sendi. Masalah ini semakin rumit karena tubuh lansia mengalami penurunan fungsi ginjal dan metabolisme. Ginjal yang menua tidak seefisien ginjal muda dalam membuang kelebihan asam urat. Akibatnya, kristal asam urat bisa menumpuk di sendi, menyebabkan pembengkakan dan rasa nyeri yang sangat menyakitkan. Kondisi ini dikenal sebagai gout atau asam urat. Coba bayangkan seorang kakek yang menikmati beberapa biji durian dalam suasana kumpul keluarga. Hari itu, ia merasa bahagia, tubuh terasa hangat. Namun 2 hari kemudian, ia mulai merasakan nyeri di sendi jempol kaki yang tidak kunjung hilang. Setelah diperiksa, kadar asam uratnya melonjak tinggi. Inilah efek samping yang tidak banyak orang sadari dari buah yang terlihat tidak berbahaya. Tak hanya itu, durian juga kaya akan lemak dan kalori. Bagi lansia yang tidak aktif secara fisik, konsumsi durian secara berlebihan dapat memicu kenaikan berat badan. Berat badan berlebih adalah musuh terbesar sendi, terutama lutut dan pinggul, karena tekanan fisik yang meningkat mempercepat keausan sendi. Maka, meskipun buah-buahan ini menyenangkan untuk lidah, sebaiknya dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Jika Anda atau orang tua Anda memiliki riwayat nyeri sendi, asam urat, atau gangguan ginjal, sebaiknya hindari atau sangat batasi konsumsi leci, lengkeng, dan durian. Pilihlah buah lain yang lebih bersahabat dengan kondisi tubuh lansia. Belimbing, prem, dan asam. Segar di lidah, berat di sendi. Buah-buahan seperti belimbing, prem, dan asam sering dikonsumsi karena rasanya yang segar, sedikit asam, dan menyegarkan. Banyak lansia menyukai buah ini sebagai camilan atau campuran dalam minuman harian. Tapi tahukah Anda bahwa buah-buahan ini mengandung senyawa yang berisiko tinggi bagi kesehatan sendi dan ginjal? Zat yang menjadi perhatian utama dalam buah-buahan ini adalah oksalat atau asam oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang mudah berikatan dengan kalsium dalam tubuh. Ketika keduanya bertemu, mereka membentuk kristal kalsium oksalat yang tidak larut dalam air. Jika ginjal tidak mampu membuangnya secara efisien, yang sering terjadi pada usia lanjut, maka kristal ini bisa menumpuk di ginjal dan sendi. Penumpukan kristal ini dapat menyebabkan 2 masalah besar: batu ginjal, kondisi yang menyakitkan dan seringkali membutuhkan pengobatan atau operasi. Nyeri sendi kronis, kristal yang mengendap di sekitar sendi menyebabkan inflamasi dan rasa nyeri berkepanjangan. Belimbing menjadi buah yang perlu diwaspadai secara khusus. Pada penderita gangguan ginjal, konsumsi belimbing berlebihan bahkan dapat menyebabkan keracunan serius. Beberapa laporan medis menunjukkan bahwa pasien dengan gangguan ginjal akut mengalami kejang dan penurunan kesadaran setelah mengonsumsi jus belimbing dalam jumlah besar. Ini menunjukkan bahwa tubuh lansia tidak bisa mengolah kandungan toksik dalam belimbing secara optimal. Prem, meskipun terkenal sebagai buah yang membantu pencernaan, juga termasuk tinggi oksalat. Banyak lansia mengonsumsi prem setiap pagi untuk melancarkan buang air besar, tanpa menyadari bahwa kebiasaan ini dalam jangka panjang bisa memperburuk kondisi sendi dan ginjal. Buah asam yang sering digunakan dalam masakan tradisional atau dijadikan minuman juga menyimpan risiko serupa. Selain mengandung oksalat tinggi, keasamannya juga mempengaruhi pH tubuh. Tubuh yang terlalu asam akan mengambil kalsium dari tulang untuk menetralkan keasaman darah, sehingga mempercepat pengeroposan tulang dan melemahkan sendi.
Bukan berarti buah-buahan ini harus dihindari sepenuhnya, tetapi penting bagi lansia untuk membatasi frekuensi dan porsinya. Jika Anda sangat menyukai belimbing atau prem, cobalah mengonsumsinya hanya sekali seminggu dalam porsi kecil. Kombinasikan dengan buah-buahan yang kaya kalsium dan rendah oksalat agar keseimbangan tetap terjaga. Kesimpulan sementara: leci, lengkeng, durian, belimbing, prem, dan asam mungkin terlihat tidak berbahaya, bahkan dianggap sebagai buah sehari-hari yang umum. Namun bagi lansia, buah-buahan ini dapat menjadi penyebab tersembunyi dari nyeri sendi, peradangan, bahkan gangguan ginjal. Waspadai kandungan gula, oksalat, dan asam yang bisa memperparah kondisi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Dengan memilih dengan bijak, kita bisa menghindari penderitaan yang tidak perlu di masa tua. Pisang matang and mangga matang. Manis, tapi menambah beban sendi. Pisang dan mangga adalah dua jenis buah yang sangat populer di Indonesia. Rasanya manis, mudah dikunyah, dan sering dianggap sebagai pilihan sehat untuk lansia. Namun, apakah benar bahwa pisang dan mangga aman dikonsumsi setiap hari tanpa batas? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Pisang yang terlalu matang dan mangga yang sudah sangat manis memiliki kadar gula dan kalori yang tinggi. Gula alami ini, meskipun bukan gula tambahan, tetap akan diproses oleh tubuh sebagai sumber energi. Jika energi ini tidak digunakan, maka akan disimpan sebagai lemak tubuh. Dan inilah awal dari masalah besar bagi sendi. Penambahan berat badan akibat konsumsi buah tinggi kalori secara terus-menerus berdampak langsung pada kesehatan sendi. Lutut, pergelangan kaki, dan pinggul adalah area yang paling sering terdampak karena menanggung beban berat badan saat bergerak. Bahkan, penelitian menyebutkan bahwa setiap kenaikan 1 kg berat badan akan menambah tekanan sebesar 4 kg pada sendi lutut ketika berjalan. Bisa dibayangkan betapa besar dampaknya jika berat badan terus naik tanpa kontrol. Selain itu, lemak tubuh yang berlebihan menghasilkan zat proinflamasi yang memperburuk kondisi sendi. Zat ini merusak jaringan lunak di sekitar sendi, menyebabkan pembengkakan, kekakuan, dan rasa sakit yang kronis. Proses ini dikenal sebagai peradangan sistemik dan merupakan salah satu penyebab utama osteoartritis pada lansia. Pisang dan mangga bukan berarti harus dihindari sepenuhnya. Keduanya tetap memiliki manfaat, seperti kandungan kalium pada pisang yang baik untuk jantung, dan vitamin A serta C pada mangga yang mendukung sistem imun. Namun, konsumsi buah-buahan ini perlu dibatasi. Pilihlah pisang yang belum terlalu matang, dan makan mangga dalam porsi kecil saja. Hindari memakannya bersamaan dengan makanan manis lain atau pada malam hari ketika aktivitas tubuh menurun. Jeruk nipis, nanas, dan kedondong. Asamnya menyegarkan, tapi bisa menyiksa sendi. Buah-buahan asam seperti jeruk nipis, nanas, dan kedondong dikenal karena rasa segarnya. Banyak orang menyukai sensasi menyegarkan dari buah ini sebagai pelengkap makanan atau minuman. Tetapi di balik kesegaran itu, ada kandungan asam alami yang tinggi yang bisa mengganggu keseimbangan kimia tubuh, khususnya pada lansia. Ketika tubuh menerima asupan asam yang terlalu tinggi, pH darah bisa menjadi lebih asam. Untuk menetralkannya, tubuh mengambil mineral alkali seperti kalsium dari tulang. Proses ini berlangsung terus-menerus jika asupan asam tetap tinggi dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Ini berarti bahwa struktur sendi juga menjadi lemah, mudah rusak, dan rentan terhadap nyeri. Selain itu, kandungan asam yang tinggi juga bisa memicu iritasi pada jaringan lunak di sekitar sendi. Bagi lansia yang memiliki riwayat osteoartritis atau asam urat, konsumsi buah asam berlebih bisa memperparah gejala nyeri. Nanas, misalnya, meskipun mengandung enzim bromelain yang bersifat antiinflamasi,
dalam jumlah besar justru bisa menyebabkan reaksi nyeri perut atau bahkan nyeri sendi pada sebagian orang yang sensitif. Kedondong yang kurang populer dibandingkan nanas atau jeruk juga tidak kalah asam. Selain rasa yang tajam, kedondong mengandung senyawa tanin yang bisa mengiritasi lambung. Jika sistem pencernaan terganggu, maka penyerapan nutrisi seperti kalsium dan magnesium pun terganggu. Dan ini berdampak langsung pada kekuatan sendi. Lansia cenderung memiliki sistem pencernaan dan metabolisme yang lebih lemah. Karena itu, setiap asupan makanan yang ekstrem, baik terlalu manis maupun terlalu asam, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Konsumsi buah seperti jeruk nipis dan nanas dalam jumlah kecil masih diperbolehkan, asalkan tidak menjadi bagian dari konsumsi harian. Selalu imbangi dengan buah atau makanan yang lebih basah untuk menetralkan keasaman. Alternatif yang lebih aman bagi lansia termasuk buah-buahan dengan rasa netral seperti pir, apel, dan pepaya. Buah-buahan ini tidak hanya lebih lembut untuk lambung, tetapi juga mendukung keseimbangan kimia tubuh dan menjaga kesehatan sendi secara menyeluruh. Kesimpulan sementara, pisang matang dan mangga memang lezat, tapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang memperparah beban pada sendi. Sementara itu, jeruk nipis, nanas, dan kedondong yang terasa menyegarkan di lidah bisa mengganggu keseimbangan pH tubuh dan mempercepat kerusakan struktur tulang dan sendi. Bagi para lansia, penting untuk menyadari bahwa efek jangka panjang dari pola makan tidak selalu terlihat langsung, namun bisa berdampak besar dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Kuncinya adalah moderasi. Nikmati buah secukupnya, pilih waktu konsumsi yang tepat, dan selalu imbangi dengan aktivitas fisik ringan serta asupan cairan yang cukup. Sendi yang sehat bukan hanya hasil dari perawatan medis, tetapi juga dari pilihan kecil yang Anda buat setiap hari di meja makan. Buah kering, ringkas, tapi kaya gula, dan risiko buah kering seperti kismis, pisang kering, atau nangka kering sering dipilih sebagai camilan praktis. Teksturnya renyah, rasanya manis alami, dan mudah dibawa kemana saja. Banyak lansia merasa ini adalah pilihan camilan sehat karena berasal dari buah asli. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Salah satu masalah terbesar dari buah kering adalah kandungan gulanya yang sangat tinggi. Dalam proses pengeringan, kadar air dalam buah berkurang drastis, tetapi gula alami tetap bertahan dan menjadi lebih pekat. Bahkan, banyak produk buah kering yang beredar di pasaran mengandung tambahan gula atau sirup fruktosa untuk mempermanis dan memperpanjang masa simpan. Hasilnya, satu porsi kecil buah kering bisa mengandung gula setara beberapa sendok makan gula pasir. Gula berlebih dalam tubuh memicu reaksi inflamasi sistemik. Gula memicu pelepasan sitokin proinflamasi, yaitu zat pemicu peradangan yang menyerang jaringan tubuh, termasuk sendi. Peradangan ini menyebabkan pembengkakan, rasa kaku, dan nyeri kronis, terutama pada lutut, pergelangan kaki, dan jari. Bagi lansia, peradangan sistemik merupakan salah satu penyebab utama gangguan sendi yang berkepanjangan. Selain itu, konsumsi buah kering dalam jumlah besar seringkali tidak disadari karena ukurannya yang kecil dan rasanya yang ringan. Satu genggam kismis terasa ringan, tetapi sebenarnya bisa mengandung lebih dari 100 kalori dan 20 gram gula. Tidak hanya itu, buah kering juga sering diproses menggunakan bahan tambahan seperti sulfur dioksida, pengawet, pewarna buatan, atau bahkan minyak. Bahan-bahan ini berpotensi menimbulkan reaksi peradangan pada individu yang sensitif, khususnya lansia dengan daya tahan tubuh menurun. Masalah lainnya adalah efek terhadap berat badan. Karena tidak memberikan rasa kenyang secepat buah segar, buah kering mudah dikonsumsi berlebihan. Kalori yang tinggi dan cepat terserap tubuh akan disimpan sebagai lemak, dan sekali lagi ini menambah beban pada sendi. Apakah berarti semua buah kering berbahaya? Tidak selalu. Buah kering tanpa tambahan gula
tanpa pengawet, dan dikonsumsi dalam porsi sangat kecil bisa menjadi pelengkap makanan utama. Tapi penting untuk tidak menjadikannya camilan harian. Lebih baik mengganti camilan dengan potongan buah segar rendah gula seperti pepaya, apel, atau pir yang tidak hanya membantu hidrasi tubuh, tetapi juga memberikan serat dan antioksidan alami tanpa risiko tersembunyi. NHO, anggur dan kismis. Buah yang tampaknya sehat, tapi bisa picu gotnyo atau anggur, termasuk versi keringnya, kismis, sering dianggap sebagai buah yang mewah dan bergizi. Rasanya manis, segar, dan sering digunakan dalam makanan penutup atau salad. Banyak orang tua yang mengonsumsi anggur setiap hari sebagai bagian dari rutinitas sehat. Namun, bagi lansia yang memiliki masalah pada sendi, anggur dan kismis justru bisa memperburuk kondisi. Masalah utama pada anggur adalah kandungan fruktosa yang tinggi. Fruktosa adalah jenis gula alami yang bila dikonsumsi dalam jumlah besar akan diubah oleh tubuh menjadi asam urat. Pada usia lanjut, ginjal tidak lagi seefisien dulu dalam membuang asam urat berlebih, sehingga terjadi penumpukan di dalam darah. Asam urat yang menumpuk ini kemudian mengendap di persendian dalam bentuk kristal, yang menyebabkan peradangan hebat dan nyeri luar biasa, kondisi yang dikenal sebagai penyakit gout. Gout adalah jenis radang sendi yang sangat menyakitkan. Serangan bisa terjadi tiba-tiba, biasanya di malam hari, dimulai dari jempol kaki dan menjalar ke area sendi lain. Banyak lansia yang awalnya hanya merasa pegal ringan, namun beberapa jam kemudian sudah tidak bisa berjalan karena rasa sakit yang tajam seperti ditusuk. Kismis memperparah masalah ini karena selain kandungan fruktosa yang tinggi, ia juga memiliki konsentrasi gula yang jauh lebih pekat dari anggur segar. Dalam jumlah kecil saja, kismis bisa memberikan lonjakan asam urat yang drastis, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi purin seperti daging merah atau jeroan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa buah sehat seperti anggur bisa menjadi penyebab nyeri sendi mereka. Mereka merasa sudah menjalani pola makan alami, tapi ternyata tidak semua yang alami aman dalam segala kondisi. Jika Anda menyukai anggur, batasi konsumsi maksimal hanya beberapa butir per hari, dan jangan kombinasikan dengan makanan manis lainnya. Hindari kismis sama sekali jika Anda memiliki riwayat asam urat tinggi. Pilihan yang lebih aman adalah buah dengan indeks glikemik rendah dan kandungan antioksidan tinggi yang tidak memicu pembentukan asam urat. Kesimpulan sementara, buah kering dan anggur tampaknya sederhana dan menyehatkan, namun bagi para lansia, keduanya menyimpan risiko besar. Gula tinggi, bahan tambahan, dan fruktosa pekat adalah penyebab utama peradangan dan nyeri sendi. Gout bisa terjadi tanpa peringatan, dan ketika itu datang, kualitas hidup akan menurun drastis. Cegah sebelum terlambat. Pilih buah segar, perhatikan kandungan gula, dan jangan tertipu oleh ukuran kecil atau rasa yang menyenangkan. Setiap gigitan memiliki dampaknya, entah itu melindungi sendi Anda atau justru memperparah kerusakan. Pepaya, lembut di perut, kuat untuk sendi. Di antara berbagai buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia, pepaya adalah salah satu buah yang paling bersahabat dengan tubuh lansia. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan sangat mudah dicerna. Tapi lebih dari itu, pepaya menyimpan segudang nutrisi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi. Salah satu keunggulan utama pepaya adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Vitamin C merupakan komponen penting dalam pembentukan kolagen, protein utama penyusun jaringan ikat, termasuk tulang rawan sendi. Tanpa cukup kolagen, sendi akan menjadi rapuh, kaku, dan mudah rusak. Dengan mengonsumsi pepaya secara rutin, tubuh akan memiliki bahan baku yang cukup untuk memperbaiki dan memperkuat struktur sendi. Selain itu, pepaya juga kaya akan vitamin A yang membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Pada usia lanjut, sistem imun menjadi lebih lemah dan tidak seimbang.
Kondisi ini bisa memicu peradangan kronis, termasuk di area sendi. Vitamin A bekerja menyeimbangkan respon imun, membantu tubuh melawan peradangan, dan mempercepat pemulihan jaringan. Keistimewaan lain dari pepaya terletak pada enzim papain. Enzim ini membantu memecah protein dalam makanan dan memperlancar proses pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat sangat penting bagi lansia, karena tubuh yang mencerna makanan dengan baik akan menyerap kalsium, magnesium, dan vitamin penting lainnya dengan lebih efisien. Semua nutrisi tersebut dibutuhkan untuk menjaga kekuatan dan fleksibilitas sendi. Pepaya juga mengandung antioksidan kuat seperti beta-karoten dan flavonoid. Antioksidan bekerja melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh, termasuk sel tulang rawan dan jaringan sekitar sendi. Mengonsumsi pepaya berarti memberi tubuh perlindungan ekstra dari proses degeneratif yang sering terjadi pada usia lanjut. Buah ini juga tinggi kandungan air dan serat, menjadikannya sangat baik untuk menjaga hidrasi dan memperlancar pencernaan. Dua hal yang sangat penting untuk lansia yang sering mengalami sembelit. Dengan pencernaan yang lancar, proses detoksifikasi tubuh menjadi lebih optimal, membantu membuang zat sisa yang bisa memicu peradangan. Cara mengonsumsi pepaya pun sangat mudah dan fleksibel. Bisa dimakan langsung saat sudah matang sempurna, dijadikan jus tanpa tambahan gula, atau dicampur dalam salad buah. Yang penting, hindari menambahkan susu kental manis atau gula tambahan agar manfaat nutrisinya tetap maksimal. Alpukat, lemak sehat yang lindungi sendi. Banyak orang menghindari alpukat karena menganggap buah ini terlalu berlemak. Namun, anggapan ini perlu diluruskan. Alpukat justru termasuk salah satu buah terbaik untuk kesehatan sendi, khususnya bagi lansia yang ingin mengurangi peradangan dan memperkuat struktur sendi. Alpukat mengandung lemak sehat, jenis asam lemak tak jenuh tunggal, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Lemak sehat ini juga memiliki sifat antiinflamasi alami yang membantu mengurangi pembengkakan, kemerahan, dan nyeri pada sendi. Ini sangat penting bagi lansia yang mengalami osteoartritis atau radang sendi lainnya. Selain itu, alpukat juga kaya akan omega-3, lemak esensial yang dikenal luas karena kemampuannya dalam menekan produksi senyawa proinflamasi dalam tubuh. Omega-3 membantu memperlambat kerusakan jaringan sendi, menjaga elastisitas, dan mengurangi kekakuan saat bergerak. Vitamin E adalah nutrisi lain yang melimpah dalam alpukat. Vitamin ini bertindak sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif. Pada sendi, vitamin E membantu menjaga lapisan pelindung tulang rawan dan mempercepat pemulihan jaringan yang rusak. Ini membuat alpukat menjadi buah pelindung alami dari proses penuaan sendi. Salah satu kelebihan lain dari alpukat adalah kemampuannya dalam membantu penyerapan nutrisi lain. Lemak sehat dalam alpukat memungkinkan tubuh menyerap vitamin larut lemak seperti vitamin D dengan lebih baik. Vitamin D sendiri sangat penting untuk mengatur penyerapan kalsium, menjaga kepadatan tulang, dan mencegah pengeroposan tulang yang berdampak langsung pada kekuatan sendi. Alpukat juga mengandung magnesium dan kalium, dua mineral yang membantu mengatur keseimbangan cairan, fungsi otot, dan sistem saraf. Kombinasi ini membantu mengurangi kram otot kejang, serta meningkatkan kestabilan tubuh secara umum. Cara mengonsumsi alpukat sangat fleksibel. Bisa dimakan langsung dengan sendok, dihaluskan menjadi jus tanpa tambahan gula, atau dicampur dalam salad sayur dan roti gandum. Hindari mencampurkannya dengan susu kental manis atau sirup manis, karena hal ini justru menghilangkan manfaat sehatnya dan menambah beban gula dalam tubuh. Kesimpulan sementara, pepaya dan alpukat adalah dua buah tropis yang luar biasa bagi kesehatan sendi lansia. Pepaya membantu membangun kolagen, melancarkan pencernaan, dan melindungi sel dari peradangan. Sementara itu, alpukat menyediakan lemak sehat, vitamin E,
dan omega-3 yang mendukung fungsi sendi secara menyeluruh. Menjadikan kedua buah ini sebagai bagian dari menu harian adalah langkah cerdas untuk menjaga tubuh tetap aktif, bebas nyeri, dan bertenaga di usia lanjut. Buah bukan sekadar makanan ringan, tapi bisa menjadi perisai alami bagi sendi Anda jika Anda memilih dengan bijak. Kiwi, buah kecil penuh manfaat. Untuk sendi, kiwi mungkin belum sepopuler apel atau pisang di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi buah mungil ini menyimpan kekuatan besar dalam mendukung kesehatan sendi, terutama bagi para lansia. Di balik kulitnya yang berbulu dan dagingnya yang berwarna hijau cerah, kiwi mengandung kombinasi nutrisi penting yang dibutuhkan untuk memperkuat jaringan sendi dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Salah satu keunggulan utama kiwi adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi, bahkan melebihi jeruk. Vitamin C merupakan nutrisi penting yang berperan dalam sintesis kolagen, komponen utama penyusun jaringan ikat seperti tendon, ligamen, dan tulang rawan. Dengan asupan vitamin C yang cukup, tubuh dapat memelihara elastisitas dan kekuatan sendi dengan lebih baik. Selain mendukung pembentukan kolagen, vitamin C juga memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, molekul berbahaya yang dapat mempercepat proses penuaan dan memperburuk peradangan di sendi. Dengan mengonsumsi kiwi secara rutin, lansia akan mendapatkan perlindungan alami yang membantu mengurangi risiko osteoartritis dan gangguan sendi lainnya. Tidak hanya vitamin C, kiwi juga kaya akan magnesium dan kalium, dua mineral penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf. Magnesium membantu merilekskan otot dan mengurangi kekakuan, sedangkan kalium membantu menstabilkan tekanan darah dan mengurangi retensi cairan di tubuh yang bisa menyebabkan pembengkakan pada sendi. Satu lagi keunggulan kiwi adalah kandungan enzim alami bernama actinidin. Enzim ini membantu mencerna protein dalam makanan dan mempermudah proses pencernaan secara keseluruhan. Pada lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan, kiwi bisa menjadi buah penolong yang meringankan beban sistem pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting untuk tulang dan sendi. Kiwi juga rendah kalori dan memiliki indeks glikemik rendah, sehingga cocok bagi lansia yang harus menjaga kadar gula darah dan berat badan. Buah ini bisa dikonsumsi langsung, dipotong dan dicampur dalam salad, atau dijadikan jus tanpa tambahan gula. Rasanya yang sedikit asam dan manis ringan membuatnya cocok dikonsumsi kapan saja, baik pagi, siang, atau malam. Apel NPAR, ringan, renyah, dan sahabat sendi sejati. Apel dan pir adalah dua jenis buah yang sangat akrab di berbagai kalangan. Rasanya manis ringan, teksturnya renyah, dan mudah didapat di pasar maupun swalayan. Tapi lebih dari sekadar buah konsumsi harian, apel dan pir ternyata juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sendi, terutama bagi lansia. Salah satu alasan utama apel dan pir sangat baik untuk sendi adalah kandungan serat larut mereka, khususnya pektin. Serat ini membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, serta menjaga berat badan tetap stabil. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, menjaga berat badan adalah langkah kunci untuk mengurangi tekanan pada sendi, terutama lutut dan pinggul. Selain itu, kedua buah ini mengandung antioksidan alami seperti flavonoid dan polifenol. Flavonoid dalam apel, seperti quercetin, telah terbukti memiliki efek antiinflamasi yang mampu meredakan nyeri dan kaku sendi secara alami. Antioksidan ini juga membantu mengurangi peradangan sistemik, penyebab utama berbagai penyakit degeneratif pada usia lanjut. Apel dan pir juga menyediakan vitamin C dalam jumlah cukup, meskipun tidak sebanyak kiwi atau pepaya. Namun tetap cukup untuk mendukung pembentukan kolagen dan menjaga struktur jaringan sendi tetap elastis dan kuat. Kombinasi vitamin, antioksidan, dan serat membuat kedua buah ini menjadi pilihan ideal bagi lansia yang ingin memperbaiki kondisi sendinya secara perlahan, tapi pasti. Keunggulan lain dari apel dan pir
adalah kandungan kalorinya yang rendah serta indeks glikemik yang stabil. Artinya, mereka tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba, kondisi yang bisa memicu peradangan kronis dalam tubuh. Lansia yang memiliki riwayat diabetes atau sindrom metabolik akan sangat diuntungkan dengan memasukkan apel dan pir ke dalam menu harian mereka. Kedua buah ini juga sangat baik untuk fungsi ginjal dan sistem pencernaan. Kandungan serat membantu memperlancar proses pembuangan zat sisa dan asam urat dari tubuh. Proses detoksifikasi yang baik akan membantu tubuh tetap bersih dari senyawa pemicu peradangan, termasuk yang menumpuk di area sendi. Apel dan pir paling baik dikonsumsi dalam bentuk segar, dengan kulitnya jika memungkinkan. Kulit buah mengandung banyak nutrisi penting, asalkan dicuci bersih terlebih dahulu. Anda bisa menikmatinya sebagai camilan sehat, campuran dalam salad buah, atau dibuat menjadi jus segar tanpa tambahan gula. Kesimpulan: sementara, kiwi, apel, dan pir bukan hanya buah yang menyegarkan dan mudah didapat, tapi juga merupakan sekutu alami dalam melindungi sendi lansia. Kiwi dengan kandungan vitamin C dan enzim pencernaannya, apel dan pir dengan serat tinggi serta antioksidan flavonoidnya, semuanya memberikan manfaat nyata untuk menjaga fleksibilitas, mengurangi peradangan, dan memperbaiki jaringan sendi yang menua. Jadikan buah-buahan ini sebagai bagian rutin dari pola makan harian Anda. Dengan langkah sederhana seperti memilih buah yang tepat, Anda telah memberikan tubuh perlindungan jangka panjang yang dapat dirasakan setiap kali Anda melangkah dengan nyaman dan bebas nyeri. Jeruk Bali, segar, kaya vitamin, dan pelindung sendi alami. Jeruk Bali merupakan salah satu buah sitrus yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai pencuci mulut maupun campuran salad buah. Rasanya segar, ukuran buahnya besar, dan memberikan rasa kenyang yang cukup. Namun, di balik kesegarannya, jeruk Bali juga menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan sendi, terutama bagi para lansia. Salah satu kandungan unggulan dari jeruk Bali adalah vitamin C. Seperti yang telah dijelaskan pada buah lain, vitamin C sangat penting dalam membentuk kolagen, zat yang menjaga kekuatan dan elastisitas jaringan ikat seperti tulang rawan sendi. Dengan kadar kolagen yang cukup, sendi menjadi lebih kuat, tidak mudah aus, dan lebih fleksibel dalam mendukung gerakan harian. Tidak hanya itu, jeruk Bali juga kaya akan likopen, sejenis antioksidan kuat yang terbukti mampu melawan radikal bebas dan peradangan kronis. Radikal bebas adalah molekul berbahaya yang mempercepat kerusakan sel, termasuk sel pada jaringan sendi. Antioksidan seperti likopen membantu memperlambat proses degenerasi ini, menjaga sendi tetap sehat lebih lama. Keunggulan lain dari jeruk Bali adalah kemampuannya untuk membantu menurunkan kadar lemak tubuh. Buah ini memiliki kandungan air dan serat yang tinggi, namun rendah kalori. Artinya, Anda bisa merasa kenyang lebih lama tanpa khawatir menambah berat badan. Ini sangat penting bagi lansia, karena berat badan berlebih dapat memberikan tekanan ekstra pada sendi, terutama sendi lutut dan pinggul, dan mempercepat kerusakannya. Jeruk Bali juga mendukung sistem pencernaan yang sehat. Serat dalam buah ini membantu melancarkan buang air besar, menjaga kebersihan usus, dan mendukung penyerapan nutrisi yang penting untuk tulang dan sendi, seperti kalsium dan magnesium. Sistem pencernaan yang sehat berarti proses detoksifikasi tubuh berjalan dengan baik, mengurangi risiko penumpukan zat peradangan di sendi. Tak kalah menarik, aroma segar dari jeruk Bali juga dapat memberikan efek relaksasi ringan yang membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres. Lansia yang sering merasa lelah atau tidak bersemangat bisa terbantu dengan konsumsi jeruk Bali secara rutin. Namun, perlu dicatat bahwa jeruk Bali dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, terutama obat tekanan darah dan kolesterol. Oleh karena itu,
Bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi jeruk bali dalam jumlah banyak. Jeruk bali paling baik dikonsumsi dalam bentuk segar tanpa tambahan gula. Anda bisa memakannya langsung sebagai camilan sehat, dicampur dalam salad, atau dibuat menjadi jus murni tanpa pemanis buatan. Buah ceri, kecil, cantik dan sahabat sendi. Buah ceri, meskipun tidak umum di Indonesia seperti pepaya atau apel, namun merupakan salah satu buah yang paling efektif dalam menjaga dan memulihkan kesehatan sendi lansia. Ceri, khususnya jenis Montmorency tart cherry dan Bing cherry, telah banyak diteliti secara ilmiah dan terbukti memiliki efek luar biasa dalam meredakan peradangan dan nyeri sendi. Ceri mengandung antosianin, yaitu pigmen alami yang memberikan warna merah tua pada buah dan memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Antosianin membantu menghambat enzim penyebab peradangan di tubuh, sehingga sangat efektif dalam mengurangi nyeri dan kekakuan sendi, terutama pada penderita asam urat dan osteoartritis. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi buah ceri atau jus ceri secara rutin dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Asam urat yang tinggi adalah penyebab utama penyakit gout yang menyerang sendi dengan nyeri luar biasa. Dalam sebuah studi, pasien yang mengonsumsi jus ceri selama beberapa hari mengalami penurunan frekuensi serangan gout secara signifikan. Selain itu, ceri juga mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan lain yang mendukung sistem imun dan regenerasi jaringan sendi. Kandungan melatonin dalam ceri juga membantu memperbaiki kualitas tidur yang sangat penting bagi lansia karena tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak secara alami. Ceri juga memiliki manfaat dalam membantu pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Ini membuatnya cocok untuk lansia yang ingin tetap aktif berolahraga ringan tanpa mengalami nyeri otot atau kekakuan setelahnya. Cara mengonsumsi ceri cukup fleksibel. Bisa dimakan langsung jika tersedia dalam bentuk segar, dibuat jus tanpa tambahan gula, atau dikonsumsi dalam bentuk beku atau kering tanpa tambahan pemanis. Penting untuk memilih produk ceri alami tanpa tambahan bahan kimia agar manfaat maksimal tetap terjaga. Karena harganya relatif mahal dan ketersediaannya terbatas di Indonesia, ceri bisa dikonsumsi sebagai tambahan berkala, misalnya seminggu sekali, atau dalam bentuk konsentrat jus ceri tart yang tersedia di beberapa toko kesehatan. Kesimpulan, sementara, jeruk bali dan buah ceri adalah dua buah luar biasa untuk menjaga kesehatan sendi lansia. Jeruk bali memberikan kekuatan dari dalam dengan vitamin C dan likopen yang menutrisi jaringan ikat, sementara ceri bertindak sebagai antiinflamasi alami yang langsung menargetkan nyeri dan peradangan di sendi. Menjadikan kedua buah ini sebagai bagian dari pola makan harian atau bahkan mingguan adalah langkah nyata menuju sendi yang lebih kuat, lentur, dan bebas nyeri. Di usia lanjut, setiap langkah yang ringan dan tidak menyakitkan adalah anugerah. Dan itu bisa dimulai dari pilihan buah yang tepat. Sendi yang sehat merupakan fondasi penting bagi kehidupan lansia yang tetap mandiri, aktif, dan bahagia. Sepanjang video ini, kita telah menjelajahi beragam jenis buah. Dari yang tampak lezat, namun menyimpan risiko tersembunyi, hingga buah-buahan yang menjadi pelindung alami sendi dan tulang. Kita telah belajar bahwa tidak semua buah cocok dikonsumsi oleh para lansia, terutama mereka yang memiliki kondisi sendi yang sudah melemah karena usia. Kesehatan lansia tidak hanya bergantung pada obat-obatan atau terapi fisik, tetapi juga pada pilihan kecil yang dilakukan setiap hari, termasuk dalam memilih buah yang dikonsumsi. Dengan menghindari buah-buahan tinggi gula, asam, oksalat, dan pemanis buatan, serta menggantinya dengan buah yang kaya antioksidan, vitamin C, enzim alami, dan lemak sehat, para lansia dapat memberikan nutrisi terbaik bagi persendian mereka. Bayangkan hanya dengan mengganti camilan harian dari kismis ke pepaya segar,
atau menambahkan alpukat ke dalam sarapan roti gandum, Anda sudah mengambil langkah besar untuk menjaga sendi tetap lentur dan bebas nyeri. Setiap buah yang Anda pilih dengan penuh kesadaran akan berdampak langsung pada kualitas gerakan, kenyamanan tidur, bahkan semangat hidup harian. Kesehatan lansia bukanlah sesuatu yang bisa ditunda atau dianggap remeh. Banyak orang menyesal setelah merasakan nyeri berkepanjangan, padahal dengan sedikit pengetahuan dan kepedulian, kondisi tersebut bisa dicegah sejak awal. Pola makan yang tepat, aktivitas ringan seperti jalan pagi, serta istirahat cukup akan menciptakan sinergi yang luar biasa dalam menjaga tubuh tetap bugar di usia senja. Kami mengajak Anda, baik sebagai lansia maupun sebagai anak yang peduli pada orang tuanya, untuk mulai memperhatikan hal-hal sederhana ini. Lihat kembali meja makan di rumah Anda, lemari es Anda, dan kebiasaan ngemil sehari-hari. Apakah buah yang Anda pilih mendukung atau malah merusak kesehatan sendi Anda? Jika Anda pernah merasakan perubahan pada tubuh setelah mengonsumsi buah tertentu, entah itu membaik atau memburuk, silakan bagikan cerita tersebut di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan lansia di keluarga mereka. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada teman, kerabat, dan komunitas yang peduli akan kesehatan lansia. Tekan tombol suka, langganan saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar pola makan sehat, gaya hidup alami, dan tips menjaga tubuh tetap prima meski usia terus bertambah. Karena usia hanyalah angka. Dengan pengetahuan, kebiasaan yang bijak, dan kasih sayang terhadap tubuh sendiri, setiap lansia bisa menikmati masa tuanya dengan langkah ringan, sendi yang lentur, dan hati yang tetap semangat. Pilih hari ini untuk merawat tubuh Anda, agar esok Anda tetap bisa bergerak bebas, tertawa lepas, dan hidup dengan penuh makna.